kecerdasan, keajaiban body intelligence. Tadi sudah saya singgung bahwa Allah menciptakan tubuh ini plus segala macam perisai dalam tubuh, yaitu antibody dan segala macam. Jadi ketika ada sesuatu yang dari luar masuk, itu belum tentu masuk itu, karena ada aura kita yang akan memblok itu. Kalau masih masuk juga, ada kulit kita nih, ya, ada apa, bulu-bulu di hidung kita yang ngeblok dan segala macam. Kalau masih masuk juga, ada sel darah putih yang masuk dan segala macam. Dan sel darah putih ini hebatnya apa? Merekam itu. Oh, virus ini dilawan cukup 1000 darah putih. Nah, itu direkam tuh. Kalau nanti ada lagi yang datang, cukup 1000 aja dikeluarin, nggak usah banyak-banyak gitu. Inilah kehebatan tubuh nih. Sampai teliti ini nggak habis-habis penelitian betapa hebatnya tubuh ini, ya. Makanya terbukti kan, dokter itu pada akhirnya saking hebatnya tubuh ini sampai ada apa, spesialis gitu. Jadi nggak ada dokter yang menguasai seluruh tubuh ini. Saking banyaknya ini rahasia Allah yang belum diungkap, mereka nggak kuat dan harus melakukan spesialisasi. Ada nggak dokter spesialis jantung plus spesialis kandungan? Belum, nggak ada. Biasanya cuma ngambil satu ilmu, dan itu juga nggak habis-habis digali. Sampai sekarang juga masih pada bingung kenapa jantung berdetak itu, tanpa apa-apa berdetak sendiri dan segala macam. Kenapa kita lagi tidur bisa apa, bangun-bangun buang apa, BAB dan segala macam. Itu ada suatu proses. Nah, dari segi kuantum, bagaimana supaya body intelligence, kita nyebutnya body intelligence, kecerdasan tubuh ini bekerja maksimal. Ini hanya akan bisa terjadi kalau ada 3 connecting, yaitu mind, body, and soul connecting. Orang barat bilang mind, body, and connecting. Jadi kalau pikiran positif berdampak ke tubuh, kalau tubuh olahraga berdampak ke pikiran. Tapi ini kurang. Dari sudut pemahaman kita nih di dunia kuantum, perlu ada yang namanya soul connecting juga. Kalau hanya mind and body, soulnya mau taruh di mana? Padahal di Al-Quran kita disebut apa? Wahai jiwa yang tenang. Itu kan yang dibahas itu kan jiwa itu, soul itu. Jadi kalau kita punya soul yang tenang, otomatis berdampak ke seluruh tubuh. Nah, mind body connecting adalah kalau mau body intelligence maksimal ini bekerja sangat baik, mind ini jangan dibebankan dengan pikiran-pikiran yang nggak level masuk di pikiran kita sebenarnya. Ketika kita mau makan misalnya, masa kita mau makan makanan 3 hari? Kan kita nggak mau. Pasti udah kita singkirin. Saya mau makanan yang dibuat hari ini. Sama, pikiran itu sebenarnya jangan dibebankan hal-hal apa, sampah-sampah yang nggak perlu itu, ya, berita hoax segala macam, itu sangat tidak bagus bagi pikiran kita, ya. Berita-berita negatif segala macam, ya, nggak recommended lah. Ini pastikan pikiran kita hanya masuk pikiran-pikiran yang positif segala macam. Ditambah lagi dengan body connecting, ya. Pastikan kita melakukan olah gerak dan segala macam. Dan Islam udah memberi solusi berupa sholat. Sholat itu kan, di dalam sholat ada motion, ada pergerakan di situ. Sekuat kita aja. Mau 50 rakaat boleh, silakan tahajud itu. Mau berapa, 1 rakaat, 2 rakaat juga bisa. Yang jelas ada olah jiwa, olah tubuh di situ. Ditambah dengan olah jiwa, soul. Soul ini makanan apa? Itu bersyukur. Orang yang penuh syukur, ya, penuh gembira tadi itu makanannya soul itu. Soul senang sekali kalau tubuh ini menjadi orang yang penuh rahman, ya, penuh berkat segala macam. Jadi ketika terjadi 3 connecting ini, body intelligence akan bekerja maksimal. Coba kita tes nih. Pikiran kita positif, tubuh kita sehat, tapi soul kita jauh dari Tuhan. Padahal kalau soulnya sehat itu tidak akan dilakukan.
Misalkan di depan Anda ada handphone dan itu bukan milik Anda, apakah Anda akan ambil? Tidak. Ini bukan handphone saya, Pak Reva. Itu berarti spiritual kita jalan di situ. Itu handphone paling 1 juta. Itulah kalau jadi nggak cukup mind and body connecting, perlu yang ada namanya soul connecting, hati nurani connecting. Ya, perlu digabung. Soul bagus, tubuh sehat, cuman pikirannya negatif gitu, dikit-dikit stres segala macam. Saya ada pengalaman ini, ada beliau ini ahli Quran, ya, setiap hari baca berapa juz segala macam sebelum bekerja segala macam. Cuman karena sering melihat berita-berita negatif, sosial media segala macam, jadi muncul suatu ketakutan yang tidak wajar. Mau bekerja takut, mau ketemu orang takut, mau ini takut. Karena ya ini kondisi lagi begini kan. Yang terjadi apa nih? Sabtu masih naik motor, badan sehat segala macam. Seninnya innalillahi, meninggal. Memang meninggal itu hak Allah ya, rahasia Allah. Cuman beliau memang sakit, cuman kata dokter nih, waktu Jumat dia ke dokter, bilang apa dokter? Bapak nggak usah dirawat, ngapain dirawat Pak? Bapak kok jantungnya berdebar-debar sih? Ternyata yang membuat berdebar-debar itu tadi pikiran yang negatif itu, ya, berita-berita negatif kan nih masuk ke otak, merubah sel segala macam. Ngapain masuk rumah sakit Bapak? Tapi saya sakit gitu, stres gitu. Padahal jiwanya bagus, tubuh bagus, ini ada kendala ya. Jadi perlu kita jaga aliran informasi yang masuk ke pikiran, kita harus jaga. Aliran makanan yang masuk kita harus jaga. Dan terakhir aliran apa? Yang masuk ke kolbu itu harus jaga. Jangan marah, iri, dengki yang masuk. Kalau perlu apa? Cinta, syukur segala macam yang keluar dari yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi body intelligence itu akan bekerja maksimal ketika mind intelligence ditambah body intelligence digabung soul intelligence, baru akan menghasilkan suatu body intelligence yang mumpuni lah. Virus-virus mah lewat lah dan segala macam. Insya Allah panjang umur. Kita boleh belajar dari para kiai itu. Usianya itu Masya Allah ya, 80 tahun, 90 tahun masih juga bisa mimpin pesantren segala macam. Pasti ada rahasia di situ. Kalau menurut pemahaman saya, makannya mah sederhana, pakai kecap, pakai apa. Cuman makanan soulnya ini, makanan jiwanya ini yang luar biasa nih yang dilakukan para kiai-kiai itu, menyebabkan alhamdulillah panjang umur dan banyak manfaat. Jadi kuatkan mind intelligence kita, pastikan hanya pikiran-pikiran yang baik yang masuk ini ya. Terus kuatkan tubuh ini dengan makanan-makanan yang halal dan thayyib. Dan apa, nggak cukup sekarang halal dan thayyib, apa, berkah. Boleh jadi makanannya certified halal MUI, tapi kan uangnya belum tentu certified MUI ini, belum tentu halal uang ini. Jadi pastikan kita beli dengan uang yang halal, sehingga nggak cuma halal makanan itu, thayyib juga bergizi dan apa, berkah. Ini yang penting. Banyak orang hanya ngandelin sertifikat MUI, ketika mencari nafkahnya nggak pakai sertifikat MUI, ya sama aja bohong gitu. Dan terakhir adalah kuatkan soul intelligence kita, kecerdasan jiwa. Kasih makanan jiwa ini. Jiwa ini seneng banget kalau jiwa ini bertasbih kepada Allah, ya, bukan marah atau apapun itu, ya. Dengan penggabungan ini, insya Allah kita sudah kontrak ikhtiar maksimal kita lakukan. Apapun hasilnya nanti ikhlaskan kepada Allah. Kawan-kawan, Guru Reva sudah masuk kepada salah satu bagian dari apa yang disebut sebagai wawasan yang susah untuk kita bisa
dekati lebih jauh. Mind, soul, and spiritual. Nomor satu, ilmu pengetahuan yang udah bangkotan tua kayak begini, yang udah ribuan manusia profesor dilahirkan, itu baru menyelesaikan sebagian kecil apa yang dimaksud dengan mind, yaitu gimana caranya supaya kita nggak kena penyakit apa yang disebut dengan sindroma yang nempel ke kepala kita. Cukup dengan menghadapi tantangan darah menjadi darah tinggi sampai darah rendah, jangan sampai kita kena stroke dan sebagainya. Itu saja belum selesai. Kenapa yang saya istilahkan belum selesai? Ilmunya mungkin masih panjang, tapi tolong dilihat kawan-kawan, akhirnya bagian dari blood atau apa yang disebut dengan darah tinggi itu adalah mengecilkan atau menekan aliran darah yang ada. Tapi ternyata pengecilan dan atau penekanan arus darah yang ada dalam tubuh kita ternyata tidak sesederhana itu. Apa yang dimaksud dengan ketidakgembiraan dalam bahasa negatif, kedengkian, kekesalan dan sebagainya, itu juga ternyata memberi pengaruh terhadap darah kita. Ternyata kebahagiaan menyenangkan orang lain itu adalah bagian yang lain juga dari bagaimana kita mengatur darah kita. Ini tidak bisa dibahas lagi di dalam pembahasan mengenai tekanan darah, sebab kebahagiaan membuat orang lain berbahagia itu bukan soal penekanan terhadap kebahagiaan, tapi juga bagaimana membahagiakan orang lain. Makanya ada orang yang sering berbicara, itu ajengan itu juga Kiai Anu juga meninggal karena darah tinggi. Berarti kan nggak ada urusannya antara darah tinggi dengan apa yang kita bicarakan. Ada banyak. Kalau Anda mencintai Allah tapi tidak mencintai manusia, itulah juga bagian dari Anda merasakan bahwa itu mengakibatkan tubuh kita menjadi sakit. Ketika tubuh kita menjadi sakit karena ngelihat orang lain sehat, maka Anda senang orang lain bahagia dan Anda berbahagia pula ketika kebahagiaan itu Anda saksikan. Maka senang dan bahagia ketika melihat orang lain bahagia itu akan menyembuhkan. Ada orang yang sedekahnya banyak karena dia kaya, tapi setiap kali ada yang membuat orang lain bahagia, dia tidak bahagia. Maka kemudian dia mengalami apa yang disebut dengan hati yang tidak bahagia lagi. Padahal hati yang bahagia akan memberikan pengaruh lebih lanjut. Dan ini berpengaruh, berefek pada kehidupan kita. Anda punya istri, Anda punya suami, bahagiakan suami Anda, bahagiakan istri Anda. Mulai dari situ dulu. Sudah itu bahagiakan mertua Anda, dan seterusnya. Ini Anda mertua yang tidak bahagia menantunya, bahagia. Ada menantu yang tidak bahagia kalau lihat mertuanya bahagia. Ini ada masalah, ada ketidakseimbangan yang bahkan tidak asal dari kepala kita,
bisa saja keluar dari luar diri kita. Padahal balance kita asalnya dari balance terhadap mertua, balance terhadap menantu, balance terhadap tetangga, dan balance terhadap siapapun yang dekat dengan kita. Itu adalah bagian dari kebahagiaan. Kalau itu tidak membahagiakan, itu tidak membuat belimbing menjadi menyenangkan, tidak membuat apel menjadi menyehatkan, karena itu akan selalu menimbulkan masalah, selalu menimbulkan persoalan yang Anda hadapi. Maka jadikanlah hidup ini balance, karena balance dari hidup ini akan membuat kepala Anda balance. Ketika kepala Anda balance, pikiran Anda yang kemudian balance, maka balance pula hati Anda. Ketika hati Anda balance secara spiritual, Anda akan bersyukur sesyukur-syukurnya. Karena syukur yang luar biasa adalah syukur yang Anda duduk, kemudian menyaksikan kiri dan kanan, betapa menyenangkannya orang-orang. Menyaksikan atas dan bawah, betapa positifnya hidup ini. Dan ketika itu kemudian berjalan sepenuhnya, maka kehidupan kiri, kanan, atas, dan bawah menjadi sesuatu yang membuat hidup ini menjadi membahagiakan. Dan Anda pun akan bersyukur luar biasa, karena ini bergulir sedemikian rupa, sesuai dengan kehidupan. Kalau bisa lebarkan, Anda punya 50.000, tengok dompet kawan Anda di sebelah. Lu punya duit nggak? Ada 25.000, lu perlu. Yang punya 25.000 nawarin kepada yang 50.000. Yang punya 50.000, ya Allah maaf ya maaf, karena ternyata gua punya duit lebih, gua malah malas untuk berbagi. Nikmat bener punya teman kayak lu. Dan seterusnya dan seterusnya. Bukan semuanya menjadi terbalik. Yang ada di luar menjadi negatif buat kita, dan yang ada di dalam kita menjadi positif buat kita doang, padahal gak ada artinya apa-apa. Share. Jadi yang tadi disebutkan sebagai bagian dari apa yang disebutkan sebagai kesanggupan berbagi, kesanggupan incar, putar lagi dengan kesanggupan share. Karena semakin Anda share, semakin Anda memiliki manfaat berada di dunia ini. Dunia ini begitu kaya, dan gua menjadi bagian dari orang kaya ini. Bayangkan, Anda cuma punya 50.000, tapi Anda menjadi bagian dari orang yang kaya ini. Siapa lagi yang punya kebahagiaan lebih dari orang yang seperti itu? Daripada orang yang punya 1 miliar, tapi dia nggak mau menceritakan apa yang Anda punya pada orang lain, karena seolah orang lain akan menjadi pihak yang mengambil apa yang Anda punya tersebut. Terus begitu, dan itu akibatnya menjadi negatif. Jadilah Anda orang yang selalu bersifat positif, memberi dan diberi, diberi dan memberikan lagi kepada orang lain yang sudah Anda beri lagi, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga ini menjadi kebahagiaan yang tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Dan itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih ya Allah, punya kawan di sekeliling kawan yang memberi. Terima kasih ya Allah, punya kawan yang tidak pernah menghitung untuk memberi kepada kawan yang lain, kecuali orang yang sudah diberi itu menjadi orang yang berbahagia. Terus begitu.
dan ini menjadi kebahagiaan tersendiri. Saya tidak bisa memberikan contoh negara yang sekarang sebetulnya harusnya belajar untuk memberi dan diberi, dan selalu memperpanjang, memperbanyak, memperbesar diberi dan memberi, karena seharusnya negara tersebut adalah negara yang berkeinginan menjadi pihak pemberi dan diberi. Tapi saya punya keyakinan suatu waktu Allah akan membukakan jalan pada negara tersebut, sehingga tidak sekedar hanya mengambil uangnya, karena uang itu mestinya berasal dari orang lain, tapi berasal dari dirinya, dan dia ingin memberikannya tapi nggak mau memberikannya. Tapi orang dengan sikap dan sifat seperti itu mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya oleh Allah, sehingga menjadi pihak yang tidak membuat penyakit yang muncul dari negara tersebut beredar kemana-mana, karena Allah pada akhirnya mudah-mudahan memberikan jalan yang leluasa untuk memberi dan diberi tanpa harus menghitung dulu, tanpa harus menghitung lagi, dan terus berbudi. Amin, amin ya rabbal alamin.